Halo semua, kembali lagi dengan saya Dwi di podcast Suara Freelancer. Ngobrol santai membahas dunia freelance dan industri kreatif. Halo teman-teman, bagaimana nih kabarnya? Apalagi ini malam minggu kan, malam dimana ya beberapa orang itu menggunakan malam ini untuk berkumpul atau bertemu dengan pasangannya atau berkumpul dengan keluarganya, atau ada juga yang memang menggunakan momen seperti untuk nyantai, nonton film, atau dengerin podcast ini juga. Itu juga termasuk untuk ya biar gak terlalu tegang saat kita bekerja, jadi kita ngambil waktu tertentu untuk bersantai gitu kan. Nah pokoknya apapun itu, semoga teman-teman itu tetap dikasih rezeki kesehatan, dikasih rezeki orderan yang banyak dan lain sebagainya ya, amin. Dan aku merasakan bahwa minggu ini juga minggu-minggu yang panas banget gitu. Karena saat aku podcast episode kemarin itu kan masih hujan gitu kan. Tapi kalau mulai minggu-minggu ini tuh gak hujan sama sekali, udah full panasnya gitu. Jadi buat teman-teman yang emang gak betah panas, segera cepat-cepat beli kipas angin sebelum harga kipas angin naik. Karena permintaan pembelian kipas angin udah mulai naik. Gak juga sih. Ya pasti harga kipas angin tetap sih ya. Kalau naik mungkin naik seberapa gitu. Garing lah. Oke lah, pokoknya kalau teman-teman gak betah panas, beli kipas angin, siapkan banyak-banyak air es gitu kan. Siapa tahu teman-teman gak kuat juga kalau panas harus minum air es biar kerjanya enak gitu. Tapi jangan sampai kebanyakan, nanti pilek gitu. Gak enak juga kalau pilek gitu, nanti ingusnya itu kemana-mana. Dan kalau teman-teman merasakan bahwa podcast Suara Freelancer minggu ini tuh update 2 episode ya. Yang episode 3 kemarin membahas freelancer ngepet, dan episode kali ini membahas PPSI itu kan. Karena alasannya itu aku pengen podcast Suara Freelancer itu dirubah jadwalnya menjadi malam minggu update-nya. Jadi nggak jadi hari Rabu, karena aku rasa nanti bertumpukan dengan konten aku gitu. Karena aku tuh mengambil libur di konten Instagram itu hari Minggu. Jadi aku isi aja lah hari Minggu itu di malam minggu ini menjadi konten podcast gitu. Jadi biar full hari itu Suara Freelancer itu ada kontennya gitu, biar teman-teman itu nggak ketinggalan ilmu lah istilahnya, nggak kehabisan ilmu seperti itu. Dan juga mendekati ini kita akan merayakan tahun baru dari 2020 ke 2021. Gimana nih teman-teman, ada persiapan nggak buat tahun baru? Mungkin teman-teman mau merayakan dengan teman-teman, merayakan dengan keluarga, atau dengan pasangannya masing-masing gitu kan. Atau cuma di rumah aja nonton film atau ngerjain orderan. Teman-teman yang mana gitu? Kalau aku sendiri sih kayaknya lebih ke nyantai aja sih nonton film, karena aku masih banyak film yang belum aku tonton untuk tahun ini. Karena aku sendiri itu juga kalau nyantai pun bisa dibilang aku sambil riset konten sih sebenarnya. Jadi nggak bisa dibilang nyantai bener gitu kan. Kalau emang lagi nyantai bener, aku tuh nggak terlalu mood untuk nonton film, lebih ke main game gitu. Nggak tahu kenapa. Jadi list filmku itu numpuk gitu. Jadi aku pengen banget bikin list itu. Aku udah bikin list untuk nonton film, dan langsung langganan Netflix itu juga buat nonton film full gitu. Aku pengen seperti itu sih. Ya mungkin buat tahun baru mudah-mudahan juga buat teman-teman itu ada revolusi atau apalah perkembangan, mungkin orderannya tambah banyak, atau skillnya itu tambah makin oke gitu. Atau mungkin teman-teman jika punya keinginan 2020 yang belum kecapai, mudah-mudahan di 2021 itu kecapai ya, amin. Kayak mungkin kayak aku sendiri itu aku pengen banget beli rumah gitu, beli rumah sendiri. Mudah-mudahan di 2021 kesampaian, amin. Dan juga mungkin ada teman-teman yang pengen yang sebelumnya 2020 itu nggak ada orderan, 2021 bisa jadi freelancer dan ramai orderan gitu, amin lah. Apapun itu semoga terbaik buat teman-teman gitu. Nah di podcast kali ini aku akan membahas PPSI teman-teman. Jadi judul podcast ini kan ada apa dengan PPSI. Nah di sini aku mau bikin PPSI itu episode khusus biar teman-teman itu makin gamblang gitu apa itu PPSI. Jadi teman-teman yang sering menanyakan di DM Suara Freelancer itu, jadi
jelas gitu, dan tinggal aku arahin aja ke podcast ini. Karena jujur setiap aku membahas PBSI, entah itu di Instagram Live, entah itu di konten, entah itu di meme gitu kan, ada aja yang nanyain PBSI itu apa sih Min, di balasan snap story suara freelancer gitu, pasti ada gitu. Ya karena aku juga bukan bosan sih, lebih ke capek aja gitu buat teman-teman yang tanya itu. Makanya aku berinisiatif buat episode khusus untuk PBSI. Nah, untuk pengertiannya, PBSI itu sebenarnya itu singkatan ya teman-teman, dari gabungan 4 negara. Nah, yaitu P-nya itu Pakistan, B-nya itu Bangladesh, S-nya itu Sri Lanka, dan I-nya itu Indonesia. Enggak canda. I-nya itu India, teman-teman. Nah, kenapa sih harus ada singkatan PBSI ini? Jadi kalau aku baca-baca nih di FSI gitu kan, pertama aku menemukan istilah ini emang di Fiverr Seller Indonesia gitu kan. Istilah keempat negara ini dibuat karena keempat negara ini bisa dibilang rusuh gitu, yang memang mendekati negara-negara yang di blacklist oleh freelancer Indonesia. Sebenarnya sih enggak juga sih. Jadi keempat negara ini bisa dibilang rusuh, entah itu dari sisi klien ataupun dari sisi freelancernya, teman-teman. Kalau dari FSI-nya sendiri sih kebanyakan dari sisi klien gitu kan. Banyak dari teman-teman kita yang sebagai freelancer itu di Fiverr itu mempunyai pengalaman yang buruk dengan keempat negara itu gitu. Sebenarnya istilah PBSI ini itu nggak cuma di Fiverr ternyata. Pada awalnya itu aku berpikir PBSI itu kayaknya cuma di Fiverr ya, istilah di Fiverr. Ternyata enggak. Ternyata di situs-situs teman-teman kita freelancer yang main di platform lain itu pun merasakan hal yang sama. Bahkan nggak cuma desain grafis gitu kan, biasanya di FSI kan isinya banyak kan desainer grafis ataupun ilustrator. Teman-teman yang lain seperti web developer atau programmer dan lain sebagainya itu bisa dibilang mereka juga mengalami pengalaman yang buruk dengan mereka gitu. Jadi istilah PBSI itu udah kayak istilah yang wajib diketahui gitu buat teman-teman freelancer baru gitu. Dan mungkin untuk freelancer baru juga sekarang udah pada paham PBSI apa, karena pasti kalau aku buka FSI itu pasti nggak lepas dengan istilah PBSI gitu kan. Pasti ada juga yang entah itu postingan apa, mereka itu menyinggung PBSI gitu. Dan kasihan juga buat teman-teman yang baru jadi freelancer tapi nggak tahu istilah PBSI. Makanya aku buat podcast ini biar teman-teman jelas dan gamblang gitu kan tentang PBSI. Nah, ngomong-ngomong tentang PBSI, freelancer itu kan pernah punya pengalaman buruk dengan mereka, dan termasuk juga aku gitu. Aku juga mau share pengalaman aku dengan PBSI ini gitu, entah itu dari sisi klien aku sendiri maupun dari sisi aku PBSI freelancer itu sendiri. Sebenarnya dari PBSI ini yang aku menghadapi permasalahan itu dari Pakistan sama dari India. Dari Bangladesh aku cuma ketemu buyer 1 kali, itu pun cuma minta revisi yang banyak gitu. Masih bisa dibilang wajar sih, tapi emang agak rewel gitu. Tapi kalau yang Sri Lanka, aku itu nggak pernah nemuin dari sisi klien ataupun dari sisi freelancer gitu. Kayaknya Sri Lanka mungkin dari teman-teman di luar desain grafis kali ya, atau mungkin teman-teman di sini yang pernah ketemu sama warga Sri Lanka ini yang rese di Fiverr atau di platform freelancer lainnya, mungkin boleh diceritakan gitu. Tapi kalau aku sendiri itu belum pernah menemuinya gitu. Jadi paling cuma dari Pakistan dan India. Kalau dari sisi klien, aku itu pernah yang sering aku temuin itu dari orang India. Kalau klien orang Pakistan itu aku cuma menemuinya 2 kali. Dan sama sih, dia cuma minta revisi yang banyak, tapi menurut aku masih bisa untuk ditolerir gitu kan, masih bisa diwajarkan gitu kan, jadi nggak terlalu riwah gitu. Tapi beda dengan klien aku yang dari India gitu, mereka pernah mengancam aku cancel gitu kan. Waktu aku level 1 di Fiverr itu mereka pernah mengancam cancel gitu kan, dan aku belum punya power dan belum punya pengalaman untuk menghadapi mereka. Jadi aku oke-oke aja untuk meng-cancel pekerjaan mereka gitu. Nah, dan lain lagi juga aku pernah kena bad rate atau kena bintang yang buruk, kena rating yang buruk di bawah bintang 4. Itu aku pernah dari klien dari India gitu.
Kalau dari Pakistan itu aku lebih pengalaman buruk ke portofolio aku itu di copy. Di copy-nya itu bukan cuma di copy deskripsinya aja atau mungkin di copy salah satu portofolionya itu aja, itu enggak. Pakistan ini, seller dari Pakistan ini rese banget teman-teman. Jadi aku itu gigsnya aku, salah satu gigsnya aku itu di copy sekopi-kopinya gitu, dari judul, dari hashtag, dari deskripsi, dari portofolio sampai nama-nama gigsku, nama-nama paket gigsku pun di copy sama dia gitu. Dan aku tahu pun itu sama klien aku, dikira sama klien aku itu aku buat akun 2, dan ternyata aku cuma buat akun 1. Aku menjelaskan bahwa Fiverr itu nggak boleh bikin akun lebih dari 1 gitu. Aku menjelaskan ke dia, lalu dia tanya, lah ini siapa gitu. Ini semua nama gigsmu, portofoliomu itu hampir sama dengan gigsmu yang ini gitu. Ini siapa? Apakah kamu gitu? Aku ditanya seperti itu oleh klien aku, dan aku jelaskan itu bukan. Dan aku nggak langsung babi bu bebo, langsung langsung aku laporin ke CS, dan ditanggapi 1 harinya langsung dihapus gigs itu. Dan setelah itu si freelancer atau seller dari Pakistan ini inbox ke aku gitu kan, bahwa janganlah dilaporin, katanya dia meminta waktu 30 hari untuk bisa sampai level 1 dengan menggunakan portofolio dan deskripsiku. Aku yang nggak mau dong, enak bener gunain portofolio sama deskripsi aku nggak mau. Aku laporin lagi tuh chatnya dia ke customer service-nya Fiverr, dan malah akun dia itu hilang. Nggak tahu sih hilang kenapa, mungkin kena disable atau ke ban sekalian, nggak tahu sih. Tapi setelah aku lihat akun dia emang hilang gitu. Seperti itu kalau pengalaman aku. Kalau dari buyer Pakistan itu nggak terlalu rasa juga sih, biasa aja. Tapi kebanyakan kalau klien itu dari India yang emang menurut aku itu sedikit nggak sedikit sih, udah lumayan rese dan nakal gitu. Dan buat teman-teman yang udah tahu istilah ini, jangan sampai menggunakan istilah ini untuk rasis atau apapun ya. Jadi istilah ini untuk teman-teman berhati-hati aja buat ketika teman-teman ketemu dengan klien dari negara tersebut gitu kan. Nah, kalau kita mungkin teman-teman atau saya ketemu dengan mereka suatu saat, gimana sih cara-cara menyikapinya gitu kan. Untuk cara-cara menyikapinya, kita itu sebenarnya nggak perlu dibawa emosi ya. Jadi kita tetap santai aja. Kalau misal suatu saat itu dapat order langsung, nggak chat dari keempat negara itu, lalu kita itu tetap profesional. Lalu kita lihat dulu briefnya dia gitu. Kalau briefnya dia masuk dan bisa dikerjakan dan sesuai dengan paket yang dia beli gitu kan, nah kita kerjain gitu. Tapi kalau enggak gitu kan, biasanya kan mereka sengaja gitu kan beli paket yang salah. Dia beli paket yang basic lalu dia minta dengan paket premium dengan alasan biasanya mereka itu enggak baca atau mereka itu pemula, jadi dia asal beli gitu kan. Biasanya seperti itu yang aku ketemui. Nah kalau seperti itu langsung aja teman-teman itu lapor ke CS biar ke cancel, biar di cancel dan nggak ngurangin order completion rate gitu. Jadi ya seperti itu. Atau mungkin jika teman-teman nggak mau cancel dulu ya bisa tawarin ke mereka, siapa tahu kan mereka emang benar-benar pemula dan waras gitu kan, nggak nakal. Jadi bisa tawarkan dulu sebelumnya untuk menambah biaya tambahan gitu, karena dia beli salah paket dan dia minta malah paket yang bukan dia beli gitu, nggak sesuai. Kita masih bisa menawarkan tambahan harga atau apapun gitu. Kita bisa tawarkan. Kalau mereka baru nggak mau, baru kita minta cancel atau dia minta cancel ke CS gitu. Nah kalau semisal kalau teman-teman ketemu freelancer atau seller yang kayak aku dulu itu, yang ngopi portofolio kita itu, gimana responnya lah. Kita itu nggak perlu cek-cek sama dia. Kalau emang dia kopasnya itu parah, kita itu nggak perlu negosiasi dengan mereka. Kita langsung laporkan aja ke CS gitu kan, bahwa dia itu atau seller yang copy portofolio kita itu ngopi kerjaan kita gitu. Kita laporkan aja. Nanti mungkin kalau sekarang sih responnya sih emang agak lama, tapi ya tetap ditanggapi sih, tenang aja. Lalu
ya kita tunggu sampai ada jawaban dari mereka gitu. Kalau semisal mereka copy, tapi mungkin aku juga pernah di copy sama seller India. Kebetulan ada portofolio aku yang aku upload di Pinterest. Mungkin dia nemu di Pinterest dan langsung dia jadikan portofolio dia gitu. Aku biasanya itu langsung, kalau seperti itu kalau semisal ketemu freelancer yang kopinya sebatas yang kecil-kecilan, ya kita bisa chat dulu gitu kan, daripada kita laporkan ke CS kan karena responnya lama. Jadi ya kita tanyakan dulu maksudnya apa, apakah bisa dihapus. Kalau enggak, kita ancam dengan lapor ke CS gitu. Aku dulu seperti itu biar ya kasihan juga sih, karena dia emang nggak kayak yang copy full-fullnya itu. Dia cuma copy salah satu, dan mungkin portofolio dia juga copy dari orang lain, dan aku chat ke dia dan cuma ancam itu, dan akhirnya dihapus gitu. Ya seperti itu sih teman-teman. Jika teman-teman suatu saat mungkin ketemu atau kejadian portofolio teman-teman itu dikopas sama orang lain gitu. Dan yang selanjutnya itu bagaimana cara menghindari buyer ataupun klien dari PPSI. Ini tips dari suhu aku atau teman aku lah, sahabat aku itu, Mas Ibnu. Gimana sih cara menghindari klien-klien dari PPSI gitu kan. Nah, ada tipsnya, yaitu kalau Mas Ibnu ini mengatakan jangan terlalu sering untuk mendapatkan atau menerima order dari PPSI. Sebisa mungkin itu dihindari, karena semakin kita banyak menerima klien dari PPSI, maka sering muncullah atau gig kita keangkat di halaman negara mereka gitu. Jadi ketika mereka membuka Fiverr itu, gig kita itu nongol gitu. Sama aja kayak mungkin YouTube gitu. Kalau kita menonton suatu genre atau suatu topik tertentu di YouTube, semakin juga video-video yang sejenis dijadikan atau dimunculkan di beranda YouTube kita. Seperti itulah kurang lebih kalau kita bayangkan ke YouTube gitu. Seperti itu Fiverr. Jadi ya menghindarinya ya kita jangan terlalu sering gitu kan nerima orderan dari PPSI. Kalau kita menemui buyer request yang sekiranya bau-bau nama mereka, ya kita jangan kirim gitu kan. Kalau semisal teman-teman nemuin mendapatkan gitu kan, nggak sengaja mendapatkan, dan dia nggak inbox dulu mendapatkan order dari PPSI, ya kita lihat dulu briefnya dan jangan ragu untuk cancel kalau semisal teman-teman itu nggak srek atau nggak bisa ngerjain gitu. Jadi ya jangan ragu gitu. Nah, jika teman-teman itu misal suatu saat dapat orderan dari PPSI dan dia itu minta cancel gitu kan, biasanya ini tipe-tipe, sebenarnya bukan PPSI aja sih, aku sorry kalau misal ngecap PPSI ya. Sebenarnya kalau teman-teman itu suatu saat menerima atau mendapatkan order, kita kerjain susah-susah lalu direvisi banyak-banyak gitu kan, akhirnya berujung cancel. Apa yang bisa kita lakukan semisal mereka itu seperti itu gitu? Yang bisa kita lakukan adalah dengan pengancaman gitu. Nah, biasanya tipe-tipe buyer yang seperti itu akan menggunakan pekerjaan kita gitu. Biasanya kalau dia udah revisi banyak, tapi revisi banyak sampai hampir mendekati ganti konsep, lalu ujung-ujungnya dia minta cancel, ada kesempatan juga atau ada peluang juga untuk dia menggunakan pekerjaan kita yang di cancel gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengancamnya gitu, atau memberi peringatan ke dia, memberi himbauan gitu kepada dia bahwa pekerjaan kita itu dilindungi hukum negara kita sendiri. Dan juga kalau mereka itu menggunakan menggunakan pekerjaan kita yang di cancel, ya nanti dia itu akan terkena hukum oleh negara kita sendiri. Dan juga kita bilang aja kita punya komunitas yang emang mewadahi pekerjaan-pekerjaan ini. Jadi ya jangan main-main gitu. Biasanya aku kalau ada buyer yang atau dari klien yang minta cancel, aku biasanya kasih peringatan seperti itu. Jangan sampai gunakan pekerjaan aku sampai konsep yang aku berikan atau ide yang aku berikan itu jangan sampai digunakan gitu kalau dia minta cancel gitu. Dan mereka tuh biasanya memikirkan kembali resiko tersebut. Ada juga yang emang dia nggak jadi cancel dan ujung-ujungnya nggak kasih rating, itu nggak masalah sih daripada bad rating. Lalu ada juga yang cancel nggak apa-apa lah, emang pekerjaan saya itu buruk gitu. Nah, dia itu bilang seperti itu gitu teman-teman. Jadi tentang PPSI.
Dan aku peringatkan kembali buat teman-teman yang mendengarkan podcast ini, jangan gunakan istilah ini, PBS ini sebagai istilah yang rasis gitu. Jadi ketika kita ya dijadikan aja istilah ini cuma internal aja, untuk forum-forum internal aja. Jadi yang emang forum itu tahu, benar-benar tahu dengan istilah PBSI, ya kita gunakan lah istilahnya seperti itu. Jangan kita gunakan istilah PBSI ini untuk rasis ke mereka gitu kan. Jangan sampai mereka juga tahu gitu kan, walaupun memang layaknya itu mereka itu untuk diwaspadai dan di blacklist bahkan gitu. Ya pesanku itu aja sih, dan nggak semua PBSI itu buruk ya teman-teman. Ada juga yang baik juga. Aku juga pernah menemui buyer India yang memang masih waras gitu kan, masih oke gitu kan. Aku juga dengan adanya buyer itu saat itu aku juga menghapus stigma bahwa PBSI itu nggak semua buruk gitu kan. Ada juga yang baik dan ada juga yang normal. Dan kalau kita lihat orang-orang India juga sering memberikan tutorial YouTube yang bermanfaat. Kadang orang-orang India itu tutorialnya itu lebih dimengerti. Mungkin kalau kita katakan mereka itu mengajarnya mungkin lebih pelan ya kalau aku lihat tutorial desain gitu kan. Dan juga logat-logat bahasa Inggris India itu masih bisa ditangkap oleh telinga karena mereka juga ngomongnya masih slow gitu kan. Berbeda sama orang-orang barat, orang-orang benua Amerika, Eropa dan Australia yang ngomong bahasa Inggrisnya itu cepat. Kalau orang India itu ya kayak kita ini ngomong bahasa Inggris itu ya pelan gitu, dan aksennya juga lucu dan biar kita mudah untuk mengikutinya dan mengingatnya. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang mendengarkan ini, semoga podcast ini bermanfaat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang baru terjun ke dunia freelance, ya aku juga tadi menitipkan pesan buat jangan gunakan istilah ini, buat jangan rasis. Dan juga selain itu, walaupun jangan rasis ya kita tetap waspada dengan mereka, karena adanya istilah itu memang emang dibuat karena mereka banyak yang rese gitu kan. Jadi ya buat teman-teman pemula freelancer itu ya tetap hati-hati, jangan sampai kita itu tertipu daya oleh mereka gitu. Kita tetap punya pendirian sendiri, biar ya kita juga punya harga diri teman-teman. Jadi jangan sampai kita tergoyah dengan ancaman-ancaman mereka gitu. Tapi selain itu juga kita harus koreksi teman-teman. Walaupun mungkin sesalah-salahnya atau sejelek-jeleknya buyer kebanyakan PBSI, kita juga harus koreksi gitu. Mungkin dia cancel bukan karena mereka dia rese, tapi karena pekerjaan kita yang jelek atau yang lain gitu. Selain itu juga kita harus cek juga profil dia gitu. Kalau emang dia meresahkan, biasanya profil dia itu belum ada rating gitu. Tapi kalau Fiverr profil dia itu top buyer atau VAD atau dan lain sebagainya yang memang udah punya rating banyak dan ratingnya bagus, mungkin teman-teman perlu koreksi, mungkin pekerjaan teman-teman yang jelek dan lain sebagainya. Jadi juga koreksi itu perlu gitu. Jadi jangan mentang-mentang kita freelancer gitu kan, kita juga jangan selalu menyalahkan buyer gitu kan. Kita juga harus koreksi sendiri juga. Cukup sekian gitu kan dari podcast kali ini gitu. Tadi udah aku ngomong, semoga bermanfaat, dan sekarang semoga teman-teman berbahagia. Mungkin teman-teman juga di 2021 akan mendapatkan keberuntungan lebih, mendapatkan rezeki yang lebih, dan selamat tinggal. Sampai jumpa di podcast selanjutnya, mungkin minggu depan ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat, kalau minggu depan ya mungkin kita update di tanggal 1 di tanggal 2 atau di tanggal 3 Januari. Buat teman-teman selamat Natal juga buat teman-teman yang merayakan, dan selamat tahun baru, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.